Selamat malam para pelanggan Budayanti yang sedang rebahan sambil nyebat Sampurna Kretek. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang berada di dalam ruang pelatihan dan telah mengeluarkan dinding yang dirinya dapatkan dari pelelangan. Xiaoyan pun memperhatikan dinding ini dan bertanya-tanya, bahan apakah yang digunakan untuk membuat dinding ini? Kemudian Xiaoyan memindai setiap inci dinding dengan matanya dan Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa besi hitam ini bercampur dengan jejak emas. Besi ini tidak seperti biji besi manapun yang berada di benua Doudi dan itu seperti besi meteorit dari langit. Xiaoyan pun mendorong dengan keras dinding ini tetapi masih tidak ada gerakan. Saat ini Xiaoyan pun masih terus mendorong dengan keras dan hasilnya masih tetap saja sama. Kemudian Xiaoyan pun berpikir jika benda ini ditempa dan dilebur menjadi pedang api surgawi seberapa normalkah kekuatannya. Xiaoyan pun lanjut menghela nafas dan berpikir, apakah Xiaoyan harus menggunakan metode pedang besar untuk menyerang dinding ini? Mungkinkah dengan begitu akan banyak gerakan yang keluar dari serangan Xiaoyan? Akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang miliknya dan segera menebaskannya ke arah dinding, lalu pedang diselimuti dengan api surgawi dan seketika menghantam dinding, sehingga gelombang api pun seketika menyebar dan sosok tubuh tiba-tiba muncul dari tembok besi. Sosok tersebut masih mengeluarkan gerakan yang sama dan itu hanya pukulan sederhana, namun benturan pun segera terjadi dengan Xiaoyan yang mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun bergumam bahwa gerakan yang dikeluarkan oleh sosok ini masih gerakan yang sama. Apakah pada saat ini dinding tersebut hanya menyembunyikan satu gerakan saja? Memikirkan hal ini hati Xiaoyan pun seketika menjadi berat. Namun meskipun begitu Xiaoyan merasa semakin panas dan penasaran dengan dinding ini. Dan tampaknya pada saat ini Xiaoyan harus mempelajari satu gerakan yang baru saja dirinya lihat dari sosok tersebut. Setelah membuat keputusan Xiaoyan pun segera berlatih dan sebulan seketika berlalu dengan cepat. Saat ini Xiaoyan pada dasarnya menguasai trik ini dalam latihan tanpa henti siang dan malam. Setelah 1 bulan Xiaoyan bisa menguasai teknik seni bela diri yang begitu canggih ini, harus dikatakan bahwa bakat kultivasi dari Xiaoyan ini memang benar-benar bertentangan dengan surga. Setelah Xiaoyan berhasil menguasai teknik ini, Xiaoyan pun mencobanya dengan melesatkan pedang besarnya dan seketika Xiaoyan mampu meledakkan penghalang energi yang telah dirinya dirikan. Xiaoyan pun terkejut dan benar-benar bersemangat setelah melihat hal ini. Namun pada saat ini Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal karena sangat disayangkan bahwa hanya ada satu gerakan saja. Setelah itu Xiaoyan memiliki sebuah ide dan berpikir bagaimana jika Xiaoyan menggunakan teknik ini untuk menyerang dinding besi tersebut. Xiaoyan pun segera mengangkat pedang miliknya dan melesatkan pukulan sederhana dan segera menabrak dinding besi. Di sisi lain sesosok pun melintas dan bertabrakan dengan serangan Xiaoyan dengan gerakan yang sama. Lalu angin deras pun segera melonjak ketika tabrakan terjadi sebelum akhirnya perlahan menghilang. Setelah benturan terjadi pada saat ini Xiaoyan masih terbang mundur beberapa langkah, sehingga Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu, karena tampaknya pedang besar milik sosok tersebut pada saat ini bereaksi dengan api surgawi. Xiaoyan menyadari ketika serangan sebelumnya pedang besar milik sosok tersebut mengeluarkan cahaya yang bersinar. Xiaoyan pun menghela nafas dan berdiri sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan melihat ke dinding besi. Namun setelah itu Xiaoyan dikejutkan dengan munculnya kata-kata yang padat di dinding besi. Xiaoyan pun segera membaca tulisan tersebut dan bergumam. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini mengerti. Ternyata Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan pedang besar miliknya yang dilapisi oleh api surgawi. Xiaoyan harus menggunakan ini sebagai kunci untuk membuka keterampilan bertarung ini. Kemudian Xiaoyan pun membaca teknik tersebut di mana teknik ini dibagi menjadi 5 bagian. Setelah membaca Xiaoyan benar-benar hampir mati lemas setelah menyadari di tingkat kelima bahwa teknik ini bisa menghancurkan langit dan bumi dan itu adalah peringkat semi suci. Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya setelah menemukan informasi ini.
dan akhirnya hari-hari Xiao Yan berikutnya digunakan untuk berlatih teknik yang memiliki nama 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan benar-benar berlatih tanpa memandang waktu siang ataupun malam. Pada saat ini Xiao Yan merasa senang karena Xiao Yan telah mencapai level kedua. Meskipun nilai dari peringkat ini tidak terlalu tinggi tetapi hal ini membutuhkan banyak doki. Xiao Yan pun berpikir tampaknya Xiao Yan harus dipromosikan menjadi Dou di bintang 4 sebelum Xiao Yan dapat berlari ke tingkat ketiga. Selain itu Xiao Yan menyadari jika Xiao Yan berlatih keterampilan bertaruh fisik tingkat menengah tingkat Dou di level 2 ini dan bekerja sama dengan sayap tulang miliknya, maka kekuatan keterampilan bertarung Xiao Yan ini pasti akan meningkat. Lalu setelah Xiao Yan berspekulasi tentang hal ini jantung Xiao Yan pun seketika berdebar. Xiao Yan pun buru-buru membalik telapak tangannya dan segera mengeluarkan teknik angin melewati tanpa jejak. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya dan segera membuka halaman pertama. Teknik ini adalah keterampilan bertarung fisik tingkat menengah tingkat D. Hal ini bisa mensimulasikan lintasan angin dengan gerakan Doki. Ketika mempraktikkan hal ini maka Xiao Yan dapat melakukan apapun yang Xiao Yan inginkan dalam jarak ribuan mil jauhnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan tidak sabar untuk mengikuti rute lari dari keterampilan bertarung yang ditunjukkan di dalam buku ini. Xiao Yan pun mengisi doki di dalam tubuhnya dan segera mengalir di sepanjang lintasan khusus. Setelah itu Xiao Yan sangat terkejut merasakan keberadaan elemen angin. Elemen angin yang tidak terwujud di masa lalu sepertinya pada saat ini telah berada dalam jangkauan Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun merasakan arah angin dan berpikir bahwa Xiao Yan harus mencoba menggerakkan kaki terlebih dahulu dan melihat cara kerjanya. Saat Xiao Yan mencoba tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba menghilang dan ketika Xiao Yan muncul kembali Xiao Yan sudah berada di ketinggian ribuan meter. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan bertarung ini benar-benar sangat kuat. Dengan begini maka seseorang akan dapat bergerak sesuai dengan isi hatinya. Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut berlatih. Xiao Yan menyadari jika Xiao Yan bisa mempraktikkannya dengan baik maka Xiao Yan memang bisa mencapai efek muncul dan menghilang. Hanya saja metode dari langkah ini tidak terlalu mudah untuk dipahami. Pada saat ini Xiao Yan tidak dapat mengontrol di mana langkah selanjutnya Xiao Yan muncul setelah menghilang. Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan pun terus berlatih mengatur titik muncul Xiao Yan setelah menghilang. Setelah banyaknya percobaan Xiao Yan tidak bisa mengontrol di manakah Xiao Yan akan muncul setelah menghilang. Akhirnya Xiao Yan pun mondar-mandir dengan kesal dan mengerutkan keningnya karena Xiao Yan pada saat ini masih belum berhasil. Xiao Yan benar-benar sangat tertekan hingga hampir gila dan bertanya-tanya, apa yang harus Xiao Yan lakukan? Lalu pada saat yang bersamaan di sisi lain angin bertiup dan daun-daun seketika berguguran, beberapa daun-daun layu dan kuning segera melayang dari pohon, lalu mata Xiao Yan pun tertuju pada dedaunan yang berkibar-kibar ini dan berpikir seolah-olah Xiao Yan telah menyadari sesuatu. Xiao Yan pun bergumam ternyata lintasan angin akan terus berubah. Pantas saja meskipun Xiao Yan telah mengunci posisi sebelumnya namun sosoknya muncul di tempat lain. Setelah mempelajari hal ini Xiao Yan pun lanjut mempelajari teknik tersebut. Akhirnya setelah perjuangan yang keras Xiao Yan pun benar-benar bahagia pada saat ini. Xiao Yan buru-buru menenangkan pikirannya dan segera melesatkan kekuatan spiritual akan berubah menjadi lapisan riak yang beriak di sekitar tubuhnya. Xiao Yan menyatu dengan angin dan dengan tajam merasakan denyut angin. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kakinya dan segera mengambil langkah ringan. Bersamaan dengan itu sosok Xiao Yan pun seketika melesat dan telah berpindah di bawah pohon besar. Mata Xiao Yan pun pada saat ini menjadi semakin panas dan Xiao Yan benar-benar bertekad untuk melanjutkan pelatihannya. Lalu semakin Xiao Yan berlatih pada akhirnya Xiao Yan pun benar-benar bisa menguasainya. Xiao Yan pun bergumam bahwa sekarang keterampilan fisik telah dikuasai oleh Xiao Yan. Sepertinya inilah saatnya bagi Xiao Yan untuk mencoba koordinasi antara sayap tulang dengan keterampilan fisik. Dengan pemikirannya akhirnya sayap tulang pun segera melonjak di belakang punggung Xiao Yan.
Kemudian Xiao Yan pun menggabungkan sayap tulang dengan keterampilan fisik yang baru saja Xiao Yan pelajari dan kecepatan Xiao Yan benar-benar langsung melonjak. Namun meskipun begitu pada saat ini masalah juga seketika muncul. Karena sayap tulang ini mematahkan kendali Xiao Yan sebelumnya atas kecepatan angin dan frekuensi gerak kaki yang konsisten. Pada saat ini Xiao Yan kembali tidak mengontrol pergerakannya, namun setelah beradaptasi Xiao Yan pada akhirnya segera menguasainya. Pada saat ini Xiao Yan hanya berada di puncak bintang ketiga Dodi, akan tetapi Xiao Yan sudah memiliki keterampilan jiwa semi tingkat suci dan keterampilan bertarung pedang besar. Selain itu ada juga keterampilan bertarung fisik tingkat D yang baru saja berhasil dikembangkan. Xiao Yan berpikir jika menambahkan keterampilan bertarung spiritual tingkat tinggi maka itu benar-benar akan sempurna. Namun memikirkan keterampilan bertarung spiritual tingkat tinggi senyum Xiao Yan perlahan membeku. Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik soul fighting skill dari cincin penyimpanannya dengan wajah pahit. Xiao Yan menatap sampulnya dengan set sama dengan wajah yang sedikit bingung. Xiao Yan pun bertanya, level apakah teknik keterampilan bertarung jiwa ini? Xiao Yan pun segera mempelajari dan membaca apa yang tertulis di teknik tersebut. Namun teknik ini memerintahkan untuk mengintegrasikan ke langit dan bumi dengan kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini di puncak keadaan maka akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai perpaduan kekuatan spiritual dengan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi adalah sumber dari segala sesuatu dan mereka adalah dasar dari segalanya. Lalu menyatu dengan langit dan bumi itu berarti berdiri di atas sumber kekuatan. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi seseorang bisa terus menyerap energi dan tidak akan terkalahkan. Dengan membaca kalimat-kalimat yang sangat arogan ini kebahagiaan pun segera melonjak di hati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun bergumam tampaknya integrasi dengan langit dan bumi adalah fondasi dari teknik ini. Namun kekuatan spiritual puncak keadaan di Xiao Yan ini masih lemah. Sehingga Xiao Yan pun pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bernafas. Lalu Xiao Yan pun segera menutup keterampilan yang memiliki nama langit dingin ini dan segera menatap ke arah langit. Pada saat ini Xiao Yan berdiri di bawah dan melihat ke atas langit seolah berubah menjadi patung batu dan mencoba melebur dengan langit dan bumi. Dan entah sudah berapa lama waktu berlalu dengan langit yang silih berganti. Namun pada saat ini Xiao Yan masih berdiri, bahkan dirinya menikmati kegembiraan, kemarahan dan kesedihan dari langit. Lalu pakaian di tubuh Xiao Yan yang semula kering basah terkena hujan hingga kering lagi hingga basah lagi dan mengering lagi. Pada saat ini ekspresi Xiao Yan benar-benar menjadi semakin terpesona setelah merasakan semua ini. Dan dengan pendalaman pemahaman ini sosok Xiao Yan pun menjadi kabur dan sepertinya melebur di dunia. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan bintik-bintik cahaya hijau yang tidak terhitung jumlahnya di pohon besar segera terbang. Lalu bintik-bintik ini mendarat di atas Xiao Yan dan seketika melebur ke dalam tubuh Xiao Yan. Kemudian Doqi Xiao Yan juga pada saat ini dampaknya telah sedikit meningkat. Lalu merasakan hal ini Xiao Yan pun terbangun karena terkejut dan bertanya, mungkinkah ini perpaduan antara langit dan bumi? Xiao Yan pun perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara keruh. Lalu Xiao Yan merasa rileks tubuhnya karena Xiao Yan pada saat ini tidak lagi kesulitan memahami teknik Gold Sky ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan dari teknik ini benar-benar sangat kuat. Meskipun Xiao Yan tidak tahu berapa peringkatnya, akan tetapi berdasarkan penguasaan yang Xiao Yan alami pada saat ini, maka teknik ini pasti lebih baik jika dibandingkan dengan keterampilan pertarungan jiwa tingkat menengah tingkat D. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera menghela nafas dan sosok Xiao Yan seketika menjadi ilusi lagi. Xiao Yan segera mengulurkan tangannya ke arah pohon besar dan segera menekannya. Lalu batang pohon besar itu seketika layu dalam sekejap dan kehilangan semua vitalitasnya. Kemudian daun-daun di pohon tersebut pun seperti telah terkuras esensinya dan berputar menjadi potongan kuning. Lalu Xiao Yan pun tersenyum sedikit di sudut mulutnya dan wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, dan dengan lambaian tangannya aliran energi yang stabil dari langit dan bumi seketika terus mengalir ke pohon besar tersebut.
Kemudian pohon besar yang baru saja layu itu pun segera bersinar dengan vitalitas yang kembali. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera bergumam bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang mengerikan. Dengan teknik ini maka seseorang bisa mengendalikan langit dan membentuk dunia itu sendiri. Dan tampaknya pada saat ini dunia benar-benar telah di genggaman Xiao Yan. Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih sangat lemah. Namun terlepas dari hal ini jika keterampilan bertarung ini dapat dikembangkan hingga sukses besar, maka seseorang dapat dikatakan sebagai dewa. Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera mencoba keterampilan ini lagi. Setelah beberapa kali mencoba Xiao Yan menemukan ada sesuatu yang aneh, karena Xiao Yan telah mengambil energi dari semak-semak di hadapannya. Setelah itu Xiao Yan pun memasukkan energi langit dan bumi ke dalam semak-semak. Namun pada saat ini semak-semak tersebut tidak tumbuh, sehingga Xiao Yan pun bertanya, apakah yang telah terjadi dan apakah teknik ini sudah tidak berfungsi? Xiao Yan pun terus mencoba menuangkan energi langit dan bumi ke dalam semak-semak namun hasilnya masih tetap sama. Kemudian Xiao Yan akhirnya mengkonfirmasi sebuah hal setelah beberapa tes. Xiao Yan menyadari, jika pada saat ini ada beberapa hal yang tidak bisa Xiao Yan bangkitkan. Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan merasa bahwa hal tersebut memang masuk akal, karena jika Xiao Yan dapat membuat semua hal tumbuh maka itu akan bertentangan dengan alam. Jika Xiao Yan dapat melakukan hal itu bukankah Xiao Yan disebut sebagai pencipta dunia, dan tampaknya hanya seorang Dou Xianlah yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam, sepertinya pada saat ini saatnya bagi Xiao Yan untuk pergi ke Zhan Lao dan memodifikasi keterampilan bertarungnya. Lalu sosok Xiao Yan pun segera melintas dan Xiao Yan segera muncul di dalam pagoda. Kemudian Zhan Lao pun berdiri tegak di tengah menara dan menatap ke atas menara. Xiao Yan pun segera menghampiri Long Yi yang berdiri di tengah menara. Xiao Yan bertanya kepada Long Yi, apakah Long Yi sudah menyerap pil lightning? Long Yi pun mengangguk dan Xiao Yan lanjut bertanya kekuatan apa yang dimiliki Long Yi pada saat ini. Long Yi pun segera berkata bahwa pil lightning peringkat ke-6 lebih kuat daripada peringkat ke-5. Setelah Long Yi menyerapnya pada saat ini Long Yi telah mencapai tahap akhir bintang 4. Mendengar hal itu Xiao Yan pun seketika menarik nafas dan merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan pun segera pulih dan bertanya kepada Long Yi, apakah bagian atas dari menara masih sering bergetar? Xiao Yan pun menatap ke arah Zhan Lao yang sedang melihat ke atas menara. Sementara itu mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Long Yi pun segera mengangguk. Xiao Yan pun menepuk bahu Long Yi sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah Zhan Lao. Tanpa menunggu Xiao Yan bertanya Zhan Lao pun segera menoleh dan mulai berbicara. Zhan Lao berkata pasti Xiao Yan datang ke sini untuk meminta bantuan Zhan Lao mengubah keterampilan bertarungnya. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum mendengar perkataan dari Zhan Lao ini. Xiao Yan pun mengalihkan topik pembicaraan dan meminta Zhan Lao untuk memberitahu apa yang ada di puncak menara. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun segera menyerahkan seni 1000 mayat dan 10.000 racun kepada Zhan Lao. Bukannya menjawab pada saat ini Zhan Lao malah balik bertanya, bagaimana dengan latihan Xiao Yan? Mendengar hal itu Xiao Yan pun seketika merasa sangat kesal namun pada saat ini Xiao Yan tidak berani bersikap tidak sopan kepada Zhan Lao. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa keterampilan yang telah dirinya pelajari memiliki kekuatan yang cukup bagus. Namun untuk mencapai kesuksesan besar Xiao Yan masih membutuhkan banyak peluang dan wawasan. Setelah itu Xiao Yan pun segera menanyakan tingkat dari keterampilan bertarung yang sebelumnya ditunjukkan oleh Zhan Lao. Xiao Yan bertanya apakah Zhan Lao benar-benar tidak tahu tingkat apakah keterampilan bertarung tersebut. Mendengar hal itu Zhan Lao pun menjadi sedikit kesal dan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Karena keterampilan bertarung ini bervariasi dari orang ke orang dan sebanyak Xiao Yan bisa memahaminya maka itu akan kuat. Sebaliknya jika Xiao Yan tidak bisa memahaminya maka itu akan tidak berguna. Dengan kata lain jika Xiao Yan bisa memahaminya maka Xiao Yan dapat memperlakukannya sebagai keterampilan bertarung tingkat atas.
Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan menghela nafas. Setelah itu Xiao Yan pun bertanya kepada Zhan Lao, kapankah seni 1000 mayat dan 10.000 racun ini bisa dikembangkan? Zhan Lao menjawab setahun atau bahkan lebih karena Zhan Lao pada saat ini benar-benar sibuk. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sedikit kecewa karena keterampilan 1000 mayat dan 10.000 racun ini sangat membantu timnya. Dengan begitu tentu saja Xiao Yan berharap teknik ini dapat ditingkatkan lebih cepat. Xiao Yan pun menghela nafas dan melanjutkan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak akan mengganggu waktu Zhan Lao. Tolong beritahu Xiao Yan segera setelah Zhan Lao telah melakukan perubahan terhadap teknik ini. Xiao Yan pun memutuskan untuk pergi dan pada saat ini Xiao Yan berpikir bahwa dirinya akan melahap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Jika Xiao Yan tidak melakukan hal itu maka Xiao Yan tidak akan bisa mengimbangi semua orang. Lalu singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiao Yan yang berjalan menuju ke aula. Pada saat ini semua orang juga telah berkumpul di aula dan mereka segera berbincang-bincang. Pada saat ini Xiao Yan dikejutkan dengan keberadaan Lang Tian dan Xiao Yan pun segera memperhatikan Lang Tian. Xiao Yan pun bertanya dengan ragu apakah latihan Lang Tian menerobos. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari Lang Tian. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Lang Tian pun segera berterima kasih kepada Xiao Yan berkat bantuan dari Tuan Muda Xiao Yan. Akhirnya dirinya telah bertemu dengan kesempatan yang sangat kecil itu, lalu kekuatan spiritual Lang Tian telah menerobos ke tahap akhir keadaan dan hal ini benar-benar memenuhi mimpinya bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Hati Xiao Yan yang khawatir mengenai masalah ini pun akhirnya segera melepaskan bebannya. Xiao Yan menunjukkan senyum bahagia dan mengucapkan selamat kepada Lang Tian. Kemudian Lang Tian pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya telah mencoba memperbaiki pil hati ungu beberapa waktu lalu dan berhasil, sehingga dengan begitu maka pada saat ini Lang Tian adalah seorang alkemis tingkat kelima. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertawa keras dan berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Lang Tian pada saat ini benar-benar telah memenuhi harapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun kembali mengucapkan selamat kepada Lang Tian. Kemudian di sisi lain King Haoran pun segera masuk ke ruangan dan berkata bahwa kekuatan spiritual Lang Tian telah menembus dan dirinya telah berhasil menyempurnakan pil hati ungu, dan ini benar-benar memuaskan dan mereka harus memberi selamat kepadanya. Setelah itu King Haoran pun menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, tampaknya saudara Xiao Yan memiliki suasana hati yang baik. King Haoran mengira sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan banyak keuntungan. Tentu saja kata-kata dari King Haoran ini seketika menyebabkan semua orang berhenti tiba-tiba, lalu mata mereka penuh harap ketika tertuju kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Zhan pun segera bertanya, apakah hati semua orang pada saat ini telah siap untuk menerima kejutan dalam intensitas yang tinggi? Di masa lalu setiap kali Xiao Yan meninggalkan kelompoknya Xiao Yan akan kembali dengan membuat semua orang terkejut. Lalu kali ini Xiao Yan telah berlatih beberapa keterampilan bertarung selama beberapa bulan dan kegembiraan yang tidak terkendali terlihat di wajah Xiao Yan. Oleh karena itu mereka pun berpikir apakah kejutan yang akan dibawa Xiao Yan pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan yang menyadari maksud dari Xiao Zhan pun pada saat ini tersenyum kecut. Xiao Yan bertanya apa yang harus dibesar-besarkan dari hal ini. Xiao Yan memandang kerumunan tanpa daya dan semua orang pada saat ini mengganggu. Akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa dinding besi memang merupakan seperangkat keterampilan bertarung yang lengkap. Keterampilan ini bukan berada di kelas di tingkat tinggi maupun tingkat menengah seperti yang telah diduga. Xiao Yan pun berhenti berbicara pada tahap ini dan melihat mata semua orang yang melebar. Xiao Yan menarik nafas dan menurunkan nada suaranya sebanyak mungkin dan berkata, ini adalah keterampilan bertarung kelas semi suci. Semua orang terdiam begitu juga dengan nyamuk yang terbang. Tentu saja kejutan ini benar-benar terlalu besar karena keterampilan tingkat ini benar-benar sangat langka. Bahkan pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa bereaksi setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Lalu Xiao Zhan adalah orang yang pertama kali pulih dan hampir berteriak dengan sekuat tenaga.
Xiao Zhan bertanya apakah yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan ini benar. Apakah Xiao Zhan pada saat ini tidak sedang bermimpi? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan memang benar. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas dengan keterkejutan yang diberikan oleh Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain Zenny pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan nafasnya. Dirinya berkata bahwa penglihatan dari Tuan Muda Xiao Yan memang masih setajam sebelumnya. Di sisi lain King Haoran tersenyum dan berkata, selain dari keterampilan jiwa tingkat semi suci ini, saudara Xiao Yan juga pada saat ini menggunakan keterampilan pedang besar tingkat suci. Dan jika kedua teknik suci ini digabungkan dan dilatih dengan baik, maka tidak akan ada banyak orang di benua Dodi bisa menyaingi saudara Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa itu semua hanyalah sebuah keberuntungan saja. Dalam menanggapi perkataan dari Xiao Yan ini, Le Shaolong pun seketika tersenyum dan berkata bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum dan menghela nafas di bawah pujian dan ucapan selamat dari anggotanya. Tidak lama setelah itu Zenny pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apa rencana Tuan Muda Xiao Yan selanjutnya? Pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan memiliki lebih banyak waktu luang. Zenny pun berjalan mendekat ke arah Xiao Yan dengan pinggangnya yang bergoyang ringan dan sosok rampingnya benar-benar terlihat luar biasa. Xiao Yan menelan seteguk air liur dan buru-buru memalingkan mukanya dari pantat indah Zenny ke wajahnya. Xiao Yan memulihkan kesadarannya dan bertanya, apakah Zenny masih memiliki inti sihir? Pada saat ini Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatan Douqinya. Melihat kemampuan dari semua orang yang meningkat, tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengikuti jejak semua orang. Mendengar hal itu Zenny pun tersenyum dan menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Yan. Jika Tuan Muda Xiao Yan ingin menelan inti sihir untuk menerobos menjadi bintang 4, maka yang dibutuhkan hanyalah inti sihir bintang 4. Dirinya telah mengumpulkan banyak inti sihir bintang 4 untuk Tuan Muda Xiao Yan di dalam cincin ini. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan berkata bahwa hal ini memang bagus. Xiao Yan benar-benar harus menerobos dari bintang 4 pada saat ini, dan jika tidak maka jarak dengan semua orang benar-benar akan semakin jauh. Mendengar perkataan ini Zenny seketika di hatinya merasa sedikit sebal. Zenny pun segera berkata bahwa Xiao Yan telah berlatih keterampilan bertarung selama beberapa bulan. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin meningkatkan Douqinya setelah meninggalkan pelatihan? Tidak bisakah pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan beristirahat sejenak saja untuk menikmati lezatnya cilok? Mendengar hal ini King Mu'er yang berada di sebelah Xiao Yan pun ikut berbicara bahwa apa yang dikatakan oleh kakak Zenny memang benar. Xiao Yan harus beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai kembali pelatihannya. Menghadapi serangan dari dua wanita cantik ini, Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Lalu Xiao Yan pun meninggalkan semua orang dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa dirinya akan menemani mereka semua setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi bintang 4. Setelah Xiao Yan sampai di tempat pelatihan, Xiao Yan pun merasa lega dan mengatur nafasnya. Tentu saja kekuatan dari dua keindahan sebelumnya benar-benar menakjubkan dan sangat kuat, sehingga Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena menyadari memang sulit menghadapi dua wanita cantik ini. Setelah menstabilkan pemikirannya, Xiao Yan pun membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa botol mata air dingin. Setelah itu Xiao Yan pun segera meminum mata air dan perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu Xiao Yan menahan nafas dan berkonsentrasi dan butuh beberapa 5 menit penuh untuk kembali ke keadaan di mana pikirannya setenang air. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan inti sihir bintang 4 yang padat segera melayang kemana-mana. Xiao Yan pun memperkirakan di dalam hatinya tampaknya untuk menerobos dari Dodi bintang 3 ke bintang 4, maka setidaknya harus ada ratusan atau bahkan ribuan inti sihir yang diperlukan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera menarik kembali pikirannya dan bergumam, jangan terlalu banyak berpikir dan segera memulainya. Xiao Yan pun melambaikan tangannya yang besar dan ratusan inti sihir segera membentuk formasi berujung 6 di sekitar Xiao Yan.
Lalu formasi ini persis seperti apa yang diatur oleh King Haoran pada saat Xiao Yan menyerap inti sihir sebelumnya. Kemudian tatapan Xiao Yan pun terfokus kepada inti sihir dan energi dari 10 inti sihir bintang 4 segera diaktifkan sekaligus. Dengan kekuatan dari fisik Xiao Yan pada saat ini, tentu saja 10 inti sihir bintang 4 pada satu waktu Xiao Yan benar-benar bukanlah apa-apa. Apalagi tubuh Xiao Yan telah diperkuat dengan pil kultivasi api surgawi dan roh hantu, karena jika tidak maka Xiao Yan harus menyerap inti sihir ini satu persatu dan tidak tahu kapan akan selesai. Kemudian energi murni dari inti sihir ditempa oleh api surgawi Xiao Yan dan tidak ada jejak kotoran yang mengalir ke Douqi Xiao Yan. Lalu energi pun mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh di bawah pemikiran Xiao Yan. Kemudian energi ini seketika meningkatkan kemampuan organ dalam anggota badan, tulang, bahkan otot dan bulu. Lalu Xiao Yan merasa pori-pori di sekujur tubuhnya meregang seolah-olah Xiao Yan terhubung dengan langit dan bumi. Lalu pada saat inti sihir meredup dan berubah menjadi debu, kemudian energi semakin banyak berkumpul. Lalu Douqi di tubuh Xiao Yan seketika menjadi semakin terkonsentrasi hingga akhirnya terdengar suara ribuan gelombang yang mengalir deras. Bahkan meridian Xiao Yan pada saat ini terus meluas dan Douqi di dalam tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Lalu siang dan malam bergantian dan Xiao Yan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Meskipun begitu api surgawi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini telah banyak diperkuat dengan bantuan Douqi, sehingga nyala api menyala di tubuh Xiao Yan pada saat ini membakar tubuhnya yang berkilauan dan penuh kekuatan. Setelah itu Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata hanya satu langkah lagi dari Dou di bintang 4, oleh karena itu Xiao Yan harus bergegas dan melakukan terobosan. Saat ini Xiao Yan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk menyerang penghalang terakhir dari puncak bintang 3 Dou Di, sehingga ledakan pun segera terjadi dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk meraung ke langit dengan Douqi yang melimpah. Lalu raungan Xiao Yan ini pun untuk waktu yang lama dan langit pada saat ini seperti lukisan pemandangan dengan cipratan cinta, bahkan langit seketika menjadi suram dan 4 iblis guntur segera muncul dengan tatapan acuh tak acuh. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun berpikir mengapa Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan keterampilan bertarung baru yang telah Xiao Yan pelajari untuk menghadapi iblis guntur ini. Akhirnya dengan pemikiran Xiao Yan ini tubuhnya seketika bergerak seperti angin ke arah 4 iblis guntur yang masih di udara. Lalu Xiao Yan pun telah muncul di samping iblis guntur langit dan mengeluarkan tekniknya. Dengan serangan baru ini seketika Xiao Yan pun langsung melenyapkan iblis guntur langit. Dan dengan serangannya yang berhasil ini Xiao Yan pun merasa sangat bangga. Kemudian sosoknya seketika kembali menghilang dan bayangan kaki segera terbanting di atas kepala iblis guntur. Lalu salah satu iblis guntur yang tersisa seketika hancur menjadi ketiadaan. Kemudian 2 iblis guntur yang sisa pada saat ini benar-benar sangat marah kepada Xiao Yan, sehingga mereka segera bergabung untuk memadatkan tombak petir dan menusuk ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak melakukan apa-apa. Lalu Xiao Yan berkonsentrasi untuk merasakan angin di sekitar iblis guntur. Kemudian Xiao Yan merasakan angin yang ada di mana-mana dan ketika iblis guntur mengangkat tangannya dan berbalik, maka itu akan membawa angin dan begitu angin ini bergerak itu berada di bawah kendali Xiao Yan. Oleh karena itu selama hati Xiao Yan bergerak maka Xiao Yan bisa muncul di samping iblis guntur kapan saja. Setelah itu Xiao Yan pun sedikit tersenyum tetapi masih berdiri diam. Sedangkan serangan petir ini pun seketika langsung menembus Xiao Yan seperti panah tetapi anehnya bahkan tidak ada cipratan darah yang keluar. Lalu di bawah tatapan bingung dari 2 iblis guntur ini tubuh Xiao Yan pun seketika menjadi tidak nyata. Mereka pun memperhatikan sosok Xiao Yan yang ternyata pada saat ini hanyalah sebuah bayangan. Tepat ketika kedua iblis guntur ini merasa tidak enak di hati mereka Xiao Yan pun sudah melintas di samping keduanya. Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak dan segera melakukan keterampilan yang baru saja Xiao Yan pelajari. Xiao Yan seketika mengayunkan pedang berat besar miliknya dengan sangat cepat. Dan karena kecepatan ekstrim ini pedang surgawi pun langsung dikompresi menjadi pedang zamrud tembus pandang dengan nyala api biru keabu-abuan.
Lalu energi yang kuat di sekitar pedang membuat ruang bergetar dan runtuh terus-menerus. Kemudian proses ini benar-benar sangat cepat dan itu selesai ketika Xiao Yan mengangkat tangannya. Lalu serangan Xiao Yan ini pun benar-benar membelah kedua iblis guntur menjadi asap dengan sangat mudah. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dengan mengandalkan keterampilan bertarung yang hebat ini kekuatan bertarung Xiao Yan telah meningkat pesat. Namun sayangnya Xiao Yan belum memiliki waktu untuk mencoba keterampilan bertarung spiritual. Xiao Yan pun menekan kegembiraan di matanya dan menatap ke arah langit di mana awan yang tebal segera bergulung. Xiao Yan berkata bahwa kesengsaraan kaisar berikutnya telah tiba. Oleh karena itu Xiao Yan ingin melihat siapakah yang lebih baik di antara dirinya dengan Xiao Yan. Setelah percobaan sebelumnya pada saat ini kepercayaan diri Xiao Yan benar-benar meningkat pesat. Xiao Yan pun segera melambaikan pedang besar miliknya dan bayangan 100 meter segera berubah menjadi satu. Menghadapi kilat ungu yang berada di langit seketika pedang Xiao Yan pun segera dilesatkan. Xiao Yan menebas 4 kali berturut-turut ke arah langit. Lalu aura menakutkan pun berguncang ke segala arah dan kekuatan kehancuran seketika melonjak. Kemudian benturan pun segera terjadi dengan gelombang lautan awan yang bergulung dan menyebar ke sekitarnya. Tidak lama setelah itu perlahan-lahan langit pun mengungkapkan warnanya seperti biasanya. Xiao Yan pada saat ini telah berdiri dengan kepala terangkat tinggi tanpa cedera sedikit pun. Xiao Yan pun menghela nafas sedikit dan berkata, tingkat penguatan pil kultivasi bantuan dari 2 roh hantu, 3 api surgawi dan keterampilan bertarung tingkat semi suci. Tentu saja gabungan dari semua ini benar-benar membuat kesengsaraan Kaisar Guntur bintang keempat sama sekali tidak sulit. Sosok Xiao Yan pun turun bersama angin dengan ringan dan mencapai tanah dalam sekejap mata. Sedangkan guntur di langit telah menghilang pada saat ini dan energi paling murni antara langit dan bumi mengalir turun dari langit. Lalu energi ini membungkus dan mengalir ke tubuh Xiao Yan membasuh setiap inci kulit Xiao Yan. Sehingga Xiao Yan pun berdiri merasakan kekuatan tubuhnya. Lalu Doqi yang kental setelah dipromosikan ke bintang 4 ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan pun bergumam perbedaan 1 bintang ini benar-benar membuat perbedaan yang sangat besar. Xiao Yan mengira kekuatan tempur Xiao Yan pada saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang jika Xiao Yan menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, maka Xiao Yan pasti akan bisa mengalahkan lawannya, dan ini bukanlah kesombongan karena itu adalah kekuatan yang didukung oleh latar belakang yang memadai, apalagi latar babang tampan Xiao Yan adalah cucu Monton dan keponakannya Bude Yanti. Setelah itu Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan merasakan manisnya kekuatan ini, lalu Xiao Yan menoleh melihat inti sihir yang tergantung di udara dan matanya dipenuhi dengan api. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya, jika Xiao Yan menyerap semua inti sihir yang tersisa, maka level berapakah yang akan didapatkan oleh Xiao Yan? Akhirnya Xiao Yan pun kembali mengaktifkan formasi untuk menyerap inti sihir yang tersisa. Setelah dipromosikan menjadi Dou di bintang 4, Xiao Yan dapat menyerap lebih banyak inti sihir sekaligus dan kecepatan penyerapan inti sihir ini jauh lebih cepat. Seiring berjalannya waktu aura Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar meningkat dengan cepat, namun itu hanya menembus ke tahap tengah bintang 4 Dodi. Lalu semua inti sihir pada saat ini hancur kehilangan energi dan menjadi abu lalu terbang bersama dengan angin membawa kenangan mantan.